guys, selamat datang di channel saya Trisatria. Kalau kalian suka sepak bola, suka dengerin tentang ulasan-ulasan sepak bola, jangan lupa subscribe channel saya ya guys, supaya saya semakin semangat dalam menceritakan, dalam membagikan info-info tentang sepak bola. Pada video kali ini saya ingin membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi di Barcelona guys. Jadi Barcelona ini punya serangkaian masalah internal yang begitu banyak guys. Oke, apa sih masalah-masalah di Barcelona? Permasalahan yang dialami Barcelona itu guys, mulai dikenal mulai orang-orang tahu itu ketika Barcelona kalah 8-2 lawan Bayern Munchen di Liga Champions guys. Tapi itu hanya secuil masalah dari segitu banyak permasalahan Barcelona, dan permasalahan itu dimulai dari era Valverde guys. Jadi yang pertama itu adalah masalah internal Barcelona. Dunia ini kan terkena pandemi COVID guys, dan La Liga ini juga terkena dampak yang luar biasa guys, dan pemasukan klub pun berkurang guys, dan ini menjadikan kondisi keuangan di Barcelona itu memburuk guys. Terus sebelum Bartomeu mengundurkan diri, itu Barcelona ditinggalkan 6 direktur mereka termasuk wakil presiden. 4 direktur dipecat Bartomeu, sedangkan 2 lagi mengundurkan diri karena sudah nggak tahan dengan kondisi klub. Nggak hanya konfliknya terjadi dengan para petinggi di Barcelona, tapi konflik ini juga terjadi antara para petinggi dengan para pemain guys. Karena para pemain ini gara-gara kondisi keuangan yang memburuk, itu para pemain dipangkas gajinya itu sampai 70%. Dan Bartomeu juga sempat menyebutkan kalau pemain-pemain itu keberatan dengan pemotongan gaji ini. Terus setelah itu ada desakan untuk mengganti presiden di Barcelona. Oke, permasalahan kedua adalah La Masia guys. La Masia ini adalah akademi sepak bola yang dimiliki oleh Barcelona. Nah, zaman dahulu, La Masia sebelum era Bartomeu, La Masia ini sangat bagus guys, melahirkan pemain-pemain yang bagus. Tapi sejak era Bartomeu, La Masia ini makin lama makin terpinggirkan, dan bahkan tim junior dari Barcelona B itu sempat turun ke Segunda Division guys. Jadi sekarang itu Bartomeu itu lebih suka beli pemain-pemain mahal yang sudah jadi La Masia itu sedikit terpinggirkan. Padahal La Masia ini pernah melahirkan pemain-pemain seperti Xavi, Iniesta, Gerard Pique. Jadi dulu itu Barcelona itu benar-benar bergantung pada kualitas-kualitas pemain dari La Masia. Tapi di era Bartomeu ini sedikit berubah. Jadi Bartomeu itu lebih suka beli pemain-pemain mahal seperti itu guys. Jadi Barcelona itu belanja besar-besaran guys, mendatangkan Ousmane Dembele, kemudian Antoine Griezmann, sama Philippe Coutinho, itu dengan harga yang sangat mahal sekali guys, dan hanya segelintir orang-orang dari La Masia yang bisa dipromosikan. Apalagi terakhir itu Xavi itu justru hengkang ke PSG dengan harga yang nggak terlalu mahal gitu guys. Terus kemudian total, kalau saya bisa lihat itu ya guys, total sejak tahun 2015 Barcelona itu sudah mengeluarkan 1 miliar pound sterling untuk mendatangkan pemain guys, hanya dalam waktu 5 tahun. Mereka kehilangan Neymar juga yang hengkang ke PSG dengan harga fantastis, tetapi Neymar bukanlah pemain yang selalu bisa diandalkan guys, meskipun sejatinya Neymar adalah support system terbaik bagi Lionel Messi. Terus kemudian Barcelona ini semakin lama itu semakin melemah guys di Liga Champions. Oke, tahun 2017 Barcelona itu kalah 3-0 di leg pertama perempat final Liga Champions dari Juventus. Terus selanjutnya tahun 2018 kalah lagi 3-0 dari AS Roma. Terus mereka akhirnya tersingkir dengan agregat 3-2. Terus tahun 2019 itu juga Liverpool itu comeback heroik dengan skor 4-0 guys, dan mengubah agregat menjadi 4-3. Jadi Barcelona juga kalah lagi guys, jadi tersingkir lagi di Liga Champions. Terus setelah itu permainan Barcelona itu guys, itu lebih menjadi Messi sentris guys. Jadi mereka itu bermain
mengandalkan Lionel Messi, dan permainan indah tiki taka itu lama-lama pudar guys, nggak ada lagi gitu, dan permainan mereka itu cenderung monoton seperti itu. Dan maka setelah itu supporter Barcelona berkumpul di depan Camp Nou, yaitu markas Barcelona, dan mereka melakukan aksi unjuk rasa untuk meminta Bartomeu mundur. Tapi ya itu masalah itu masih belum selesai bagi Barcelona guys. Terus yang ketiga itu adalah krisis keuangan guys, krisis keuangan. Pada musim 2019-2020 itu klub kehilangan 97 juta euro, dan anggaran mereka untuk musim juga berkurang 25% menjadi 791 juta euro. Terus biaya proyek besar Bartomeu sebagai presiden itu ingin memperbarui Camp Nou, markas Barcelona guys. Itu telah meningkat dari 600 juta euro menjadi 1,25 miliar euro. Wow, luar biasa guys uangnya guys, meningkatnya. Terus niatnya sih positif guys, tetapi pekerjaan pembangunan itu belum juga dimulai guys. Jadi ya nggak dimulai-mulai seperti itu. Terus kemudian Barcelona juga terlilit hutang besar. Barcelona mengungkapkan utang mereka itu mencapai 1,2 miliar euro. Jadi sekitar 20 triliun guys. Bersama dengan utang jangka pendek sekitar 730 juta euro. Jadi setara dengan 12 triliun. Jadi Barcelona ini menghadapi krisis keuangan yang begitu besar guys. Ya, gara-gara pandemi, terus utangnya juga banyak, terus Bartomeu juga kepingin merenovasi, memperbarui Camp Nou guys. Terus selanjutnya permasalahan Barcelona itu yang nomor 4 itu ada Bartomeu guys. Bartomeu ini ada presiden Barcelona yang akhirnya dia lengser dan digantikan oleh Laporta guys. Oke, Bartomeu itu menunjuk Setien sebagai pelatih baru. Itu dibilang cukup mengejutkan karena pelatih 61 tahun ini bukanlah sosok yang populer guys. Apalagi sebelum ditunjuk sebagai pelatih Barcelona, Setien ini sedang menganggur guys, tidak melatih klub apapun. Dan klub terakhir yang ditangani oleh Setien ini adalah Real Betis. Itu pun akhirnya Setien pun didepak oleh manajemen klub karena performanya yang jelek. Kemudian setelah itu Bartomeu mengangkat Koeman sebagai pelatih baru Barcelona, dan Koeman ini berbicara empat mata dengan Messi supaya membicarakan supaya Barcelona ingin dirubah supaya nggak Messi sentris lagi. Dan dari pembicaraan itu akhirnya Messi itu berkeinginan untuk hengkang dari Barcelona guys. Masalah itu bukan berhenti dari situ saja. Jadi setelah keinginan Messi untuk hengkang, itu gaji Messi itu guys itu bocor ke publik. Nggak tahu tuh siapa yang bocorin, tapi gaji Messi ini bocor ke publik karena detail kontraknya yaitu yang senilai 555 euro itu bocor ke publik, dan itu hal yang memalukan. Bartomeu itu gagal mencari pengganti untuk Neymar guys. Jadi setelah Neymar ini dijual, itu banyak sekali Bartomeu membeli pemain seperti Antoine Griezmann, Coutinho, dan mereka itu belum bisa menggantikan Neymar. Dan di akhir periode Bartomeu guys, ini Barcelona itu tahun 2019-2020 itu nggak dapat gelar apapun, dan juga ada kekalahan memalukan dari Bayern Munchen 8-2 di perempat final Liga Champions juga guys. Bartomeu akhirnya mundur guys pada bulan Oktober. Ini dikarenakan karena derasnya tekanan dari para fans yang kepingin Bartomeu itu mundur, dan mereka itu sudah nggak percaya lagi dengan Bartomeu. Di bawah kepemimpinan Bartomeu, Barcelona itu terperosok dalam begitu banyak masalah dan terlilit hutang dan krisis keuangan yang begitu besar guys. Tetapi berita positifnya akhirnya Barcelona itu bebas dari rezim Bartomeu yang sudah 7 tahun bertahan berkuasa guys. Karena Bartomeu itu sering menjadi pusat kritikan guys. Jadi Bartomeu ini sering menjadi pusat kritikan dari kekacauan yang dialami oleh Barcelona, dan banyak orang fans yang sudah nggak percaya lagi dengan Bartomeu. Jadi akhirnya Bartomeu bisa keluar dari Barcelona, dan itu hal yang baik sekali.
Dan yang kelima adalah skandal Barcagate, guys. Jadi kasus skandal Barcagate ini tuh muncul ketika Bartomeu itu sudah lengser dari kursi kepemimpinan dari Barcelona, guys. Jadi ceritanya tuh skandal Barcagate itu Bartomeu itu menyewa sebuah perusahaan itu supaya perusahaan tersebut itu yaitu i3 Ventures itu adalah perusahaan media sosial, guys. Ya, dia itu disewa oleh Bartomeu supaya nama Bartomeu di publik itu menjadi bagus, guys. Jadi i3 Ventures ini membantu Bartomeu supaya dia di sosial, di kalangan masyarakat tuh punya nama yang bagus. Dan i3 Ventures ini juga menjelek-jelekan dan dia itu menyerang juga orang-orang yang bertentangan dengan Bartomeu, guys. Jadi ya sengaja disewa untuk menaikkan nama Bartomeu dan menjelekkan orang-orang yang menentang Bartomeu. Orang-orang yang menjadi target dari i3 Ventures, jadi yang dijelek-jelekan oleh Bartomeu itu tuh seperti Gerard Pique, Xavi, Charles Puyol, bahkan Lionel Messi pun pernah diserang atau dijelek-jelekan Bartomeu melalui perusahaan ini, guys. Skandal Barcagate nih, guys, ini terjadi pada Februari 2020. Para pelaku dituding telah melakukan penyimpangan administrasi, penggelapan, dan pencucian uang. Jadi para polisi itu datang ke kantor Barcelona dan menahan mantan presiden Barcelona yaitu Bartomeu, CEO Oscar Grau, dan kepala legal klub Roman Gomez Ponti, serta penasihat pribadi Bartomeu. Jadi banyak sekali yang ditangkap polisi pada saat kejadian itu, guys. Terus kenapa kok polisi itu ikut-ikutan dan polisi kenapa datang menangkap orang-orang ini, guys? Kok bisa permasalahannya sampai ke tangan polisi gitu? Itu karena pihak berwenang terlibat karena investigasi ini itu mencakup kemungkinan pelanggaran pidana terkait manajemen. Dalam hal ini dengan membayar harga yang jauh lebih mahal untuk layanan i3 Ventures. Jadi diduga hingga 6 kali lipat tarif umum. Jadi Bartomeu membayar i3 Ventures ini itu tuh dengan harga yang sangat fantastis. Jadi diduga hingga 6 kali lipat tarif umum. Jadi ini juga ada terkena masalah pidana. Gerard Pique ini tuh pernah bertanya kepada Bartomeu, kenapa kok medsos saya diserang? Kenapa banyak orang itu yang menyerang saya? Tapi Bartomeu itu bilang kalau dia itu nggak tahu. Padahal dalangnya itu ya dia sendiri menggunakan jasa i3 Ventures ini untuk menjelek-jelekan nama Gerard Pique. Terus media sosial yang dipakai itu seringnya yaitu di Facebook, guys. Jadi Facebook itu digunakan oleh i3 Ventures itu untuk mencemarkan nama baik dari Messi, Pique, dan pemain Barca yang lainnya yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan Bartomeu. Jadi Barcagate itu begitu merugikan para pemain-pemain Barcelona, guys, karena ya Bartomeu itu ingin mematikan karir dari pemain-pemain Barcelona dengan melayangkan serangan-serangan medsos dan menjelek-jelekan mereka seperti itu, guys. Ya, itu adalah permasalahan-permasalahan di Barcelona, guys. Dan sekarang Barcelona sudah mempunyai presiden baru yaitu Joan Laporta. Semoga Laporta bisa memperbaiki, bisa menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang ada di Barcelona sehingga Barcelona bisa berjaya kembali, ya, guys. Apalagi sekarang Ronald Koeman itu, guys, Ronald Koeman dengan sangat hebatnya bisa menggali, bisa mengembangkan bakat-bakat muda di Barcelona. Jadi pemain-pemain seperti Pedri, pemain-pemain seperti De Jong, Dembele, terus ada yang terbaru itu Ilaik Moriba itu semoga semakin padu permainannya juga kalau dilihat semakin lama semakin baik dari permainan Barcelona ini, guys. Dan sekarang mereka juga bercokol di peringkat kedua di bawah Atletico Madrid dan hanya terpaut 4 poin, guys, dari Atletico Madrid. Semoga Barcelona bisa mengejar Atletico Madrid dan musim ini semoga Barcelona bisa meraih trofi, guys, sehingga saya berharap supaya Messi itu bisa terus bertahan di Barcelona gitu, guys. Ya, semoga Laporta dan Koeman ini bisa membuat Barcelona berjaya lagi dan meraih trofi seperti itu, guys. Oke, terima kasih sudah menonton video saya sampai habis.
mungkin agak membosankan ya guys dengan cerita-cerita di permasalahan Barcelona ini. Bagi kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dulu ya guys. Saya akan, bagi kalian yang suka sepak bola, ulasan-ulasan sepak bola, saya itu sering membahas tentang sepak bola. Oke, subscribe dulu kalau belum subscribe, supaya saya itu lebih semangat dalam membuat konten tentang sepak bola. Oke, ciao.